Pengolahan sampah di Indonesia menjadi masalah aktual seiring dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, mencatat bahwa volume sampah di Indonesia yang terdiri dari 154 kabupaten atau kota se-Indonesia mencapai 18,2 juta ton per tahun. Namun, sampah yang terkelola dengan baik hanya sebanyak 13,2 juta ton per tahun atau 72,95%. Saat ini, pemilahan jenis sampah masih dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara memanfaatkan tenaga manusia dan menyediakan 3 jenis tempat sampah yang berbeda. Akan tetapi, cara manual tersebut masih kurang efektif dikarenakan kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang dalam melakukan pemilahan sampah pada tempat sampah yang telah disediakan, sehingga menjadikan berbagai jenis sampah tetap tercampur. Ditambah lagi, sampah yang dibiarkan terlalu lama menumpuk pada tempat sampah dikarenakan pengambilan sampah yang tidak teratur. Dari beberapa faktor tersebut, maka diperlukan sebuah tempat sampah yang dapat secara otomatis memilah jadi sampah dan memberitahukan kondisi sampah apabila telah penuh kepada petugas kebersihan terkait. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah rancangan trash sorter house, alat pemisah 3 jenis sampah menggunakan sedot uap untuk produksi pupuk organik berbasis Internet of Things. Kami dari kelompok PKMKC kelas 3 EJTD yang beranggotakan Dwi Ayudhya, Nabila Laila Nirmala, Dwi Kautsarandayani, Amelia Anggraini, dan saya sendiri Andini Lianita Prasetya. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama ada sensor metal, yaitu digunakan untuk mendeteksi sampah tersebut mengandung bahan logam atau tidak. Yang kedua ada sensor DHT11, sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan sampah. Lalu ada sensor proximity diode, yaitu mampu mendeteksi ada atau tidaknya keberadaan sampah. Lalu ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk menghitung jarak ketinggian sampah. Selanjutnya ada motor servo yang digunakan sebagai penggerak pada filter dan juga tutup sampah. Lalu ada Arduino Atmega 16 untuk pengendali sensor-sensor yang digunakan pada trash sorter house. Lalu ada ESP32 untuk menghubungkan Arduino Atmega dengan jaringan internet. Selanjutnya ada buzzer yang digunakan sebagai alarm yang nantinya mengeluarkan gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Lalu ada OLED, yaitu untuk monitoring dan menampilkan kondisi sampah tersebut. Selanjutnya ada tong sampah aluminium, lalu ada electrical heater untuk memanaskan sampah organik menjadi bahan pengolahan pupuk. Lalu yang selanjutnya ada kipas, yaitu untuk menyedot uap sampah setelah dipanaskan. Lalu untuk alat dan bahan selanjutnya, yang pertama ada genggaman pintu, lalu yang kedua ada kabel jumper, lalu yang ketiga ada kabel tis, yang keempat ada tripod, lalu yang kelima ada paku, yang keenam ada lem kayu, yang ketujuh ada plah, yang kedelapan ada mur dan baut, yang kesembilan ada cat kayu, yang kesepuluh ada engsel, dan juga yang ke-11 ada solder, dan yang terakhir adalah timah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagram dari rangkaian kami. Nah, jadi di sini itu dapat dilihat terdapat 4 input, yaitu yang pertama ada input dari sensor ultrasonik, yang kedua ada input dari sensor metal, yang ketiga ada sensor DHT11, yang keempat ada sensor proximity. Nah, lalu di sini untuk Arduino Atmega 16 di sini merupakan sebuah microcontroller utama yang digunakan sebagai pengendali sensor input yang terdiri dari sensor ultrasonic yang tadi juga, lalu ada sensor metal, dan sebelah dan juga sensor proximity. Lalu untuk output sendiri itu terdapat yang pertama ada buzzer, yang kedua ada LCD atau OLED, yang ketiga ada kipas, yang keempat adalah ada heater, yang kelima ada servo, dan juga yang terakhir adalah telegram. Nah, di sini karena kita menggunakan Telegram, maka dari itu kan kita bukan internet. Nah, di mana kami menggunakan modul ESP32 yang nantinya akan dihubungkan ke Arduino Atmega 16 untuk memonitoring notifikasi. Kemudian untuk visualisasi prototipe dari kelompok kami adalah seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada buzzer untuk alarm, kemudian di sini ada lubang untuk membuang sampah, kemudian di sini ada LCD untuk monitoring, dan di sini ada 2 filter dengan 3 indikator, yaitu yang pertama apabila dia terdeteksi sampah metal, maka dia akan jatuh di kontak sampah sebelah sini. Nah, apabila
dia sampah anorganik, maka dia akan jatuh di sebelah kotak ini. Maka dua filter di atas ini akan terbuka. Nah, apabila dia sampah organik, maka dia akan jatuh di kotak sebelah ini. Kemudian di bawah sini ada elemen pemanas untuk uap. Dan di sini ada kipas untuk sedot uap. Kemudian di sini ada tempat untuk rangkaian. Jadi seperti ini visualisasi. Kemudian dari kami membuat tutupnya, kami menggunakan dua pintu untuk tempat rangkaian dan untuk tempat kotak sampah. Di sini tempat sampahnya itu otomatis terbuka dan tertutup seperti tempat sampah pada umumnya. Dan ini pintunya, kemudian di sini kipasnya, dan ini di sini tidak dapat dibuka. Jadi yang bisa dibuka itu hanya yang di bawah saja untuk mengambil kotak sampahnya. Berikut merupakan diagram alir dari cara kerja alat pemisah sampah. Nah, di diagram tersebut terdapat seseorang membuang sampah pada alat pemisah sampah. Alat tersebut akan mendeteksi ke dalam 3 kategori, yaitu sampah metal, sampah organik, dan sampah anorganik. Apabila ketiga kategori sampah telah penuh, maka layar LCD tertampil sampah metal penuh, sampah anorganik penuh, dan sampah organik penuh. Dan terdapat notifikasi sampah penuh pada Telegram. Pada saat sampah organik penuh, secara otomatis tutup sampah tertutup. Kemudian, pada sampah organik terjadi proses mengeringkan sampah dengan cara pemanasan dan penyedotan uap untuk menjadikan sampah organik menjadi pupuk. Saat proses tersebut telah selesai, maka akan ada notifikasi kembali bahwa sampah organik telah dikeringkan dan semua sampah siap diambil oleh petugas. Untuk penggambaran lebih jelasnya terdapat pada slide berikut, yaitu terdapat sampah metal yang penuh, maka akan terdapat notifikasi sampah metal penuh pada aplikasi Telegram. Kemudian, apabila sampah anorganik yang penuh, maka akan terdapat juga notifikasi bahwa sampah anorganik penuh. Sedangkan apabila sampah organik penuh, maka sampah organik melakukan proses pengeringan dengan cara pemanasan dan penyedotan uap. Serta terdapat notifikasi bahwa sampah organik sedang dikeringkan. Jangan buka pintu. Pada saat proses tersebut telah selesai, maka akan terdapat notifikasi kembali bahwa sampah organik telah selesai dikeringkan. Karena ketika sampah telah penuh dan sampah organik telah dikeringkan, maka akan terdapat notifikasi kembali bahwa sampah telah penuh, ambil sampah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.